Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 19 dari novel Soulland 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Jadi, langsung saja kita mulai cerita menegangkan dari Soulland 2, chapter 19. Selamat menikmati. Ini adalah seluruh tim yang terdiri dari 3 siswa di atas peringkat ke-20. Bagaimana mereka tidak mendapatkan yang pertama di daerah asalnya? Ini juga tim pertama yang dibentuk oleh 3 Grandmasters jiwa yang telah bertemu dengan tim Huo Yuhao. Tim 3 orang Wang Chutian memang kuat, tetapi mereka kebetulan bertemu musuh di daerah asli mereka yang telah menahan mereka dengan sempurna. Karenanya, mereka berakhir dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan, menurunkan mereka ke wilayah ke-33. Wang Dong terbang keluar begitu pertandingan dimulai. Saat sayap radian butterfly goddess-nya yang indah terbentur, gadis-gadis kembar di depannya itu starstruck, cara mereka memandang Wang Dong segera berubah. Wang Chutian merong rendah dan dia tiba-tiba mengambil langkah besar untuk bertemu langsung dengan Wang Dong. Saat kakinya mendarat di tanah, mereka tiba-tiba menyebabkan booming dalam untuk keluar. Ketika dia hanya 3 meter dari Wang Dong, dia tiba-tiba melompat ke arah Wang Dong dan menghancurkan tinjunya langsung ke arahnya. Wang Dong melipat sayapnya bersama-sama, dengan paksa menerima pukulan itu. Bang, Wang Chutian secara tak terduga adalah orang yang dipaksa kembali ke tanah. Ketika dia mendarat, dia mundur beberapa langkah untuk menenangkan tubuhnya. Setelah menenangkan diri, dia segera melompat kembali ke udara dan langsung menuju Wang Dong lagi. Pada saat itu, sebuah kuali besar berwarna hitam pekat muncul di puncak lompatan Wang Chutian. Dia pada dasarnya tampak seperti dia sengaja mencoba untuk menghancurkan dirinya ke dalamnya. Wang Chutian agak terpana. Dia tidak bisa meminjam kekuatan apapun untuk mengubah arah di udara, jadi dia tidak bisa mengubah arah lompatannya begitu dia berada di udara. Dalam saat tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menghancurkan kuali besar itu sebagai gantinya. Anehnya, kuali besar itu bergerak 30 cm ke belakang tepat saat gerakannya berubah, memungkinkannya untuk menghindari tinjunya sebelum langsung dibebankan ke depan. Namun, Wang Chutian masih relatif kuat. Dengan mengarahkan tubuhnya ke depan, dia tiba-tiba berhasil mengocok Trelive Soul Trust Cauldron. Bang, Wang Chutian dikirim terbang mundur, sedangkan Trelive Soul Trust Cauldron turun dari langit dan mendarat di samping Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya Xiao Xiao bergerak selama penilaian siswa baru. Sebagai pengawas pertandingan, mata Wang Yan bersinar. Dia secara alami dapat melihat betapa luar biasanya jiwa bela diri Xiao Xiao, yang membuatnya serius mengevaluasi kemampuan Xiao Xiao untuk menangkap momen-momen penting dalam pertempuran. Wang Dong menoleh ke Xiao Xiao dan tersenyum. Aku baru saja menguji kekuatannya. Jiwa bela diri orang ini harus menjadi kera Hercules yang sangat tangguh, tidak heran dia begitu kuat. Setelah mengatakan ini, dia melompat kembali ke udara. Dia menginjak-injak Trelive Soul Trust Cauldron dengan jari-jarinya dalam perjalanan kembali, dan cincin jiwa pertamanya menyala. Wang Chutian, mari kita lihat apakah ketangguhanmu dapat menahan Wing Guillotineku. Memperluas sayapnya, dia menyerang ke arah lawannya. Saat Wang Dong terbang ke arah lawannya, Lan Susu dan Lan Luoluo berhenti memandang ke arahnya. Sebaliknya, pasangan itu saling memandang, dan menggenggam tangan mereka. Sebuah gelombang kekuatan jiwa yang lebih kuat segera meletus dari mereka. 10 meter rambut biru mereka langsung terbang ke udara, membentuk jaring besar di udara yang terbang ke arah Wang Dong. Menggunakan jaring untuk menghadapi kupu-kupu jelas merupakan metode terbaik yang tersedia untuk mereka. Hairnet, ini adalah keterampilan jiwa yang dimiliki kedua si kembar sebagai keterampilan jiwa pertama mereka. Ketika dua keterampilan jiwa yang identik digunakan bersama melalui koneksi antara roh mereka untuk membentuk jaring biru besar yang menjebak Wang Dong, deteksi spiritual Huo Yuhao secara tak terduga tidak dapat merasakan celah di dalamnya. Sosok Wang Chutian dengan cepat mundur ke jaring rambut, yang tampaknya memiliki sepasang mata, karena membiarkannya lewat tanpa menyentuhnya. Situasi yang paling dikhawatirkan oleh Huo Yuhao telah terjadi, lawan mereka terdiri dari satu tim yang terdiri dari Master Jiwa Sistem Serangan dan 2 Master Jiwa Sistem Kontrol. Lebih jauh lagi, 2 Master Sistem Kendali Jiwa bahkan berubah menjadi kembar, yang secara alami berarti bahwa hubungan di antara mereka berdua lebih dalam. Pada saat ini, kekuatan Guillotine Wing Wang Dong yang sombong muncul dengan sendirinya. Hairnet pada awalnya dimaksudkan untuk menekan jiwa bela diri tipe kupu-kupu, tetapi ketika dia melambaikan Guillotine Wing-nya, ujungnya yang tajam memancarkan kekuatan destruktif yang mengerikan.
Dua bilah besar keemasan kebiruan menari-nari, tanpa diduga merobek lubang di jaring besar. Dia menggunakan kesempatan yang dia buat untuk terjun langsung ke Huang Chutian dengan bantuan berbagi deteksi spiritual Huo Hao. Huang Chutian dan kedua saudari itu tercengang, mereka tidak mengharapkan kekuatan destruktif dari Dewi Kupu-Kupu Radian Wang Dong menjadi sebesar ini. Selain itu, mereka tidak mengerti bagaimana Wang Dong bisa tahu persis di mana Huang Chutian berada, meskipun visinya diblokir oleh Hairnet. Huang Chutian mengeluarkan raungan keras, cincin jiwa pertamanya langsung menyala. Ukuran tinjunya tiba-tiba 2 kali lipat, dan mereka bersinar dengan kilau logam yang kuat. Setelah melakukan ini, ia bertemu langsung dengan Guillotine Wing Wang Dong. Sementara ini terjadi, saudara-saudara perempuan Lan merilis hairnets mereka dalam upaya untuk menjebaknya dari belakang. Dong, ketika Guillotine Wing Wang Dong menghantam tinjunya, suara keras tiba-tiba terdengar. Huang Chutian dipaksa kembali sekali lagi, dia tersandung mundur 5 atau 6 langkah sebelum dia menenangkan diri. Darah segar menetes dari tinjunya, yang telah dipotong terbuka. Ekspresi Huang Chutian berubah. Kera Herculesnya adalah jiwa bela diri yang relatif tirani, itu dikenal luas sebagai salah satu yang memiliki kulit yang sangat tangguh serta kekuatan yang luar biasa. Namun, itu sebenarnya tidak dapat menghalangi sayap Wang Dong. Itu bukan karena dia lebih lemah dari Wang Dong, tetapi karena betapa tajamnya Guillotine Wing Wang Dong. Jika dia tidak mundur, tinjunya mungkin terluka parah. Setelah menggunakan satu tebasan untuk memaksa Huang Chutian kembali, Wang Dong mungkin telah berkembang lebih pesat. Dia mengepakkan sayap belakangnya, memungkinkannya untuk menyesuaikan postur tubuhnya, lalu melanjutkan dengan cepat memutar sayapnya, menyebabkan sayap Guillotinenya menyerupai atasan berputar ketika merobek hairnet yang mendekatinya dari belakang. Xiao Xiao secara alami dapat merasakan kondisi Wang Dong saat ini melalui berbagi deteksi spiritual Huo Hao. Karena itu, dia tidak melakukan gerakan lain dengan Trelive Soul Trust Cauldron miliknya. Roar, Huang Chutian mengeluarkan raungan marah yang lain. Dia menggenggam tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya, menyebabkan cincin jiwa keduanya akhirnya menyala. Lapisan cahaya kuning yang tebal memenuhi tubuhnya. Kali ini lengannya mengembang, menyebabkan otot-ototnya yang kuat dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Lampu kuning terus bersirkulasi sampai mencapai tinjunya, di mana akhirnya berhenti. Power Cannon! Teriak Huang Chutian, tiba-tiba mengirim tinjunya ke Wang Dong. Bola cahaya kuning kental langsung ditembakkan dari tinjunya ke arah Wang Dong. Bola cahaya ini secara tak terduga memiliki kemampuan mengunci, karena Wang Dong tidak bisa melepaskannya setelah menghindarinya 3 kali. Saat dia bersiap untuk menggunakan Guillotine Wing untuk memblokir bola cahaya, sedikit senyum tiba-tiba muncul di wajah Wang Dong. Dia secara mengejutkan memilih untuk menyerah pada pemblokiran, alih-alih memilih untuk mengabaikan meriam kekuatan sepenuhnya. Dia berbalik dan terbang ke bawah, langsung menuju saudara Lan, saat dia terus merobek hairnet mereka. Tetrelive Soul Trust Cauldron tanpa suara muncul di belakang Wang Dong ketika dia melakukan ini, dengan keras menabrak Power Cannon. Seketika bahwa keduanya bertabrakan, sebuah lingkaran cahaya hitam disebarkan dari Tetrelive Soul Trust Cauldron, menyebabkan gemuruh yang memekakkan telinga bergema di udara. Ketika Power Cannon bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam, sebagian besar darinya segera lumpuh. Meskipun kekuatan ledakannya sudah cukup untuk mengirim Tetrelive Soul Trust Cauldron terbang ketika menabrak kuali, serangan Huang Chutian akhirnya dinetralkan. Selanjutnya, saudara perempuan Lan saat ini menghadapi serangan habis-habisan Wang Dong. Para saudari Lan jelas meremehkan lawan mereka. Meskipun Huang Chutian berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika melawan Wang Dong, dia belum dikalahkan. Namun, mereka lupa bahwa Wang Dong tidak sendirian. Ketika Wang Dong terbang lurus ke arah mereka sambil merobek hairnets mereka, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk menggunakan keterampilan jiwa kedua mereka, karena perlu ada jarak tertentu antara kedua pihak untuk kekuatan terbesarnya untuk dilepaskan. Para suster saling melirik, tatapan tegas muncul di mata mereka. Jiwa berdering di tubuh dua gadis itu secara bersamaan menghilang, dan mereka tiba-tiba melepaskan tangan mereka. Selanjutnya, mereka secara tak terduga membuka lengan mereka dan saling berpelukan. Wang Dong tertegun sejenak, apa yang mereka coba lakukan? Para saudari Lan menjawab pertanyaannya beberapa saat kemudian. Mereka langsung merilis gelombang kekuatan jiwa yang jauh melebihi yang sebelumnya. Seketika mereka saling berpelukan, lingkaran cahaya biru dilepaskan dari tubuh mereka, yang merangkum mereka dan membuat mustahil untuk melihat mereka dengan jelas. Pada saat yang sama, rambut panjang mereka terbang ke udara dan berubah menjadi warna biru berkilau. Hairnets mereka masih setipis sebelumnya, tetapi perasaan bahwa mereka memberi Wang Dong ketika mereka mencoba untuk melindunginya kali ini sama sekali berbeda.
Guillotine wingnya memotongnya lagi, tetapi itu tidak memotong langsung seperti sebelumnya. Wang Dong merasa seolah-olah dia menabrak jaring yang sangat fleksibel dan tahan lama, tidak peduli berapa banyak dia berjuang, jaring semakin kecil di sekitarnya. Seketika jaring besar itu benar-benar menutupi dirinya, berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao tiba-tiba menghilang. Mungkinkah Huo Yuhao menghentikan skill? Jawabannya jelas, tidak. Alasan dibalik kesulitan Wang Dong saat ini adalah karena fakta bahwa keterampilan jiwa ini terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga undulasi kekuatan jiwanya yang sangat besar memungkinkannya untuk secara paksa memblokir deteksi spiritual Huo Yuhao. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Huo Yuhao masih hanya seorang master jiwa satu cincin. Dalam apa yang tampaknya instan, Wang Dong telah menjadi pangsit yang terperangkap dalam jaring rambut, helai rambut biru berkilau telah mengelilinginya sepenuhnya. Namun, helai rambut yang hadir di mana-mana tidak hanya berhenti di sini. Sebaliknya, mereka dengan cepat terbang ke arah Xiao Xiao dan Huo Yuhao untuk menjebak mereka juga. Keterampilan fusi jiwa. Xiao Xiao menjerit kaget. Dia dengan cepat melepaskan serangan habis-habisan dengan Treliveso Ultrus Cauldron. Kuali besar terbelah menjadi 3 kuali kecil di udara, sebelum menabrak jaring besar. Apa yang disebut keterampilan fusi jiwa, ini adalah keterampilan gabungan yang dapat dilepaskan oleh dua tuan jiwa yang memiliki jiwa bela diri yang sangat menyenangkan. Karenanya, kekuatan skill fusi jiwa jauh melebihi kemampuan skill jiwa dengan peringkat yang sama. Itu adalah eksistensi yang tidak lagi pada tingkat yang sama dengan keterampilan jiwa lainnya. Di sisi lain, keterampilan fusi jiwa hanya bisa dilepaskan oleh sejumlah kecil master jiwa, menemukan dua tuan jiwa yang kompatibel sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Huang Chutian secara alami adalah individu terkuat di timnya, tetapi kartu truf sejati tim mereka adalah keterampilan fusi jiwa yang dapat digunakan saudara-saudara Lan. Selama pertandingan sebelumnya, mereka memastikan untuk menahan diri dengan sabar. Mereka pergi sejauh tidak menggunakan keterampilan fusi jiwa mereka, bahkan jika itu berarti kalah dalam pertandingan. Namun, ini adalah pertandingan pertama babak kelima, mereka tidak bisa kehilangan lagi. Tim Huo Yuhao adalah tim unggulan kelas 1. Demikian juga, Huang Chutian dan saudara-saudara perempuan Lan adalah tim unggulan kelas 7, tugas mereka adalah menembak untuk 3 tempat teratas. Karena ini, saudara Lan telah memutuskan untuk saling merangkul dan mengaktifkan net Imperial hanya setelah mempertimbangkannya sejenak. Bahkan tidak menyebutkan Soul Grandmaster 2 cincin, bahkan tetua jiwa 3 cincin tidak akan bisa melarikan diri dari Imperial Net jika dia sendirian. Ketika Imperial Net menelan 3 kuali hitam, Xiao Xiao mengeluarkan seruan lemah, menyebabkan 3 suara gemuruh simultan keluar dari dalam Imperial Net. Imperial Net secara tak terduga bergetar sedikit. Ini adalah keterampilan yang sebelumnya memblokir keterampilan jiwa Huang Chutian, keterampilan jiwa pertama Treliveso Ultrus Cauldron, Gempa Cauldron. Aktivasinya kali ini berbeda dari penggunaan sebelumnya. Kali ini, Cauldron Kuake secara bersamaan digunakan oleh ketiga kuali, menyebabkan kekuatannya sepenuhnya dilepaskan. Rahasia di belakang Cauldron Treliveso Ultrus milik Xiao Xiao terletak di sini. Ketika ketiga kuali disatukan, kemampuan pertahanan mereka adalah yang terbaik. Ketika ketiga kuali dipisahkan, kemampuan menyerang dan kekuatan keterampilan jiwa mereka adalah yang terbesar. Namun, Imperial Net masih merupakan keterampilan fusi jiwa. Meskipun Cauldron Kuake habis-habisan dari Xiao Xiao sangat kuat, ia memucat dalam arti penting bagi Imperial Net. Setelah sedikit gemetar, Imperial Net terus terbang menuju Xiao Xiao, muncul di hadapannya dalam sekejap. Pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak, "Wang Dong!" Imperial Net yang sudah mendekati Xiao Xiao tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah diintimidasi oleh suara Huo Yuhao. Cahaya keemasan kebiru-biruan yang kuat tiba-tiba menyala dari dalam kedalaman Imperial Net. Berbagi deteksi mental Huo Yuhao telah diaktifkan sepanjang waktu. Meskipun saat ini sedang diblokir oleh Imperial Net, Xiao Xiao masih merasakan efek penguatan dari berbagi deteksi mentalnya. Tiba-tiba, dengan keheranannya, berbagi deteksi mental yang awalnya luas tiba-tiba menyempit dan menembus langsung ke jantung Imperial Net pada saat yang berteriak oleh Huo Yuhao. Bukan hanya itu, tetapi undulasi kekuatan jiwa Huo Yuhao tampaknya meningkat dengan cepat, bersama dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami yang tampaknya bercampur dengannya. Setelah itu, Xiao Xiao merasa seolah ada sesuatu yang menyapu pikirannya, menyebabkan gelombang pusing untuk mengatasinya. Setelah itu, Imperial Net yang ada di mana-mana runtuh, seperti tersapu oleh gelombang. Putong, saat Wang Dong mendarat, dia menarik napas dalam-dalam. Jelas dia sangat terkuras. Di sisi lain, saudara Lan telah ditinggalkan dalam kondisi yang lebih buruk, mereka sudah pingsan dan terbaring di tanah.
Wajah Huo Yuhao sekarang sangat pucat, dia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa mempertahankan berbagi deteksi mentalnya. Meskipun dia tidak kehabisan nafas seperti Wang Dong, dadanya tanpa henti bergerak naik dan turun. Wang Yan, yang masih menghadap arena, menatap dengan pandangan yang tak terbayangkan di matanya. Ketika saudara-saudara perempuan Lan telah mengaktifkan net imperial mereka, matanya sudah penuh dengan keheranan. Dia awalnya berpikir bahwa tim Huo Yuhao ditakdirkan untuk kalah, tetapi dia tidak pernah mengharapkan perubahan dramatis yang baru saja terjadi. Sama seperti Imperial Net akan mengalahkan lawan-lawannya dan mendapatkan kemenangan untuk tim Huang Chutian, tim Huo Yuhao secara tak terduga berhasil membalikkan langit dan bumi dalam sekejap. Wang Yan merasa tertekan oleh kenyataan bahwa dia tidak dapat melihat bagaimana tim Huo Yuhao melakukan tindakan mereka. Ini terutama benar untuk Huo Yuhao sendiri, dari ekspresinya yang pucat dan teriakannya sebelumnya, terbukti bahwa dia telah bergerak. Selain itu, sangat mungkin bahwa melanggar net imperial adalah sesuatu yang dia capai dengan habis-habisan. Namun, dengan cara apa dia bergerak? Dan, bagaimana dia mematahkan keterampilan fusi jiwa? Wang Yan tidak bisa melihat bagaimana dia berhasil melakukannya. Namun, pertempuran belum berakhir. Meskipun Wang Chutian sangat tercengang oleh fakta bahwa mereka tidak mampu mengalahkan lawan-lawan mereka, ia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia menerkam ke arah Wang Dong, yang paling dekat dengannya, dan meraung rendah. Dari sudut pandangnya, pasti Wang Dong yang telah menghancurkan keterampilan fusi jiwa mereka. Huo Yuhao hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, jadi dia tidak akan menarik perhatian dalam keadaan normal. Pada saat ini, Wang Dong hampir kelelahan. Saat dia melihat Wang Chutian yang mendekat, dia dengan paksa mengepakkan sayapnya mundur. Dia berteriak, "Xiao Xiao, aku mengandalkanmu. Serahkan pada aku." Xiao Xiao berpunuk, menyebabkan Trelive Soultrus Cauldron yang dia pisahkan untuk menyerang Imperial Net untuk bergabung kembali. Meskipun dia tidak memiliki bantuan deteksi mental Huo Yuhao, tujuan Wang Chutian sudah jelas. Kuali besar bergeser secara horizontal, menempatkan dirinya di depan tubuh Wang Dong untuk memblokir cara Wang Chutian. Di sisi lain, Huo Yuhao segera duduk dalam posisi bersila di belakang Xiao Xiao, berusaha memulihkan energi mentalnya melalui meditasi. Langkahnya sebelumnya telah mengurasnya dengan jumlah yang cukup besar. Untungnya, dia bukan lagi pemula yang sebelumnya berada di peringkat ke-11 atau 12, Purple Demon Ace-nya juga mengalami lompatan kualitatif, itulah sebabnya energinya belum sepenuhnya habis. Namun, langkahnya itu telah menyebabkan gelombang pusing mengisi pikirannya. Dengan demikian, ia tidak lagi dapat secara bersamaan mempertahankan deteksi mental dan berbagi mentalnya, dia perlu istirahat sebentar. Bagi seseorang untuk mematahkan keterampilan fusi jiwa dengan kekuatan Huo Yuhao, itu jelas tidak mungkin. Dia masih hanya seorang guru jiwa satu cincin. Meskipun cincin sejuta tahun jiwanya kuat, dia masih jauh dari mampu menggunakan kekuatan sebenarnya dari Sky Dream Iceworm. Alasan dia bisa menghancurkan Imperial Net adalah puncak dari banyak faktor. Dari mereka, Huo Yuhao telah memainkan peran paling penting. Ketika dia meneriakkan nama Wang Dong, yang terakhir segera mengerti dia, dan telah melepaskan keterampilan jiwa keduanya sementara Imperial Net terus-menerus berkontraksi. Keterampilan jiwa kedua Wang Dong secara alami tidak dapat menghancurkan keterampilan fusi jiwa dengan sendirinya, tetapi jangan lupa bahwa keterampilan jiwa kedua Wang Dong berasal dari cincin jiwa 1000 tahun, yang berarti bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi dari biasanya. Meskipun itu tidak bisa menghancurkan net imperial, itu masih dapat dengan cepat meningkatkan konsumsi kekuatan jiwa saudara perempuan Lan. Setelah itu, sudah waktunya untuk serangan Huo Yuhao. Karena Imperial Net memblokir deteksi mentalnya, ia memfokuskannya pada satu arah. Ini memungkinkan undulasi mentalnya yang kuat untuk mengatasi Imperial Net dan untuk menembusnya. Namun, ini hanya satu arah. Ketika dia menemukan saudara Lan, dia segera melepaskan keterampilan Spirit Shock yang juga diperkuat oleh Purple Demon Ace dengan kekuatan penuh, pusing yang dirasakan Xiao Xiao disebabkan oleh serangan habis-habisan Huo Yuhao. Fakta menunjukkan bahwa upaya habis-habisan Huo Yuhao telah berhasil. Keterampilan fusi jiwa saudara Lan cukup kuat, tetapi itu tidak sempurna. Kelemahan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa tingkat budidaya mereka hampir tidak cukup untuk menggunakannya. Karenanya, mereka tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Setelah Wang Dong menguras mereka dengan skill jiwanya, Spirit Shock Huo Yuhao yang tiba-tiba muncul di benak mereka. Undulasi mental yang kuat telah langsung menghancurkan keterampilan mereka, sedangkan serangan besar dari keterampilan fusi jiwa mereka segera menjatuhkan mereka. Meskipun demikian, saudara-saudara Lan telah hampir sepenuhnya mampu menyingkirkan Huo Yuhao dan Wang Dong dari kemampuan tempur mereka.
Dari ini, dapat dilihat seberapa kuat keterampilan fusi jiwa itu. Huo Yuhao tampak sangat lemah, tetapi dia memiliki cincin jiwa sejuta tahun. Tangan Wang Chutian dengan kejam menghantam Trelive Soul Trust Cauldron. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, kepalan tangan Raja Kong yang ganas. Boom, tinju logamnya menabrak lingkaran hitam, langsung mengirim Trelive Soul Trust Cauldron 3 meter jauhnya. Namun, Wang Chutian berdiri tak bergerak di tempat aslinya, tubuhnya gemetar sejenak. Cauldron Kuake Xiao Xiao memiliki efek menakjubkan yang kuat. Itu tidak hanya mampu menyakiti lawan-lawannya, semua musuh dalam radius 1 meter dari Trelive Soul Trust Cauldron akan terpana terkena dampak. Begitu Wang Chutian terpana, Xiao Xiao dengan dingin mendengus dan menggenggam kedua tangannya, menyebabkan Trelive Soul Trust Cauldron langsung terbelah menjadi 3, menjebak Wang Chutian di tengah. Efek setrum hanya bertahan sebentar. Dengan demikian, Wang Chutian dengan cepat tersadar setelah beberapa saat. Kali ini, dia tidak segera bergerak, dia memutuskan untuk berhenti sejenak untuk mengamati situasi di depannya. Saudara-saudara Lan sudah pingsan, mengakibatkan mereka kehilangan semua kemampuan tempur mereka. Di sisi lain, Wang Dong dan Huo Yuhao tampaknya telah kehilangan kemampuan bertarung mereka juga, tetapi mereka masih sadar. Sebagai akibatnya, tidak pasti kapan mereka bisa bergabung kembali dengan pertempuran. Hanya strategi serangan kilat yang akan memberi peluang bagi tim Wang Chutian untuk meraih kemenangan dalam penilaian ini. Begitu dia selesai memikirkan hal ini, Wang Chutian meraung keras. Dia tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan tubuhnya dengan cepat naik. Sementara itu, dia menggenggam tangan di atas kepalanya, cincin jiwa keduanya menyala. Power Cannon diaktifkan sekali lagi. Xiao Xiao menunjuk ke dalam dengan tangannya, segera menyebabkan 3 kuali secara bersamaan naik ke atas dan menyerang ke dalam. Kekuatan Power Cannon milik Wang Chutian sangat luar biasa. Sebagai hasilnya, dia benar-benar tidak bisa membiarkannya melepaskannya. Namun, Wang Chutian tersenyum licik. Tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara, membalikkan tubuhnya sebelum ketiga kuali bisa bertemu. Dia mengayunkan tinjunya yang tergenggam dengan semua kekuatannya, menyebabkan bola cahaya kuning segera menembak ke arah Xiao Xiao. Saat melawan musuh, seseorang harus mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri. Wang Chutian tidak percaya bahwa Xiao Xiao bersedia mengalami kehancuran bersama. Selama dia mengembalikan Trelive Soul Trust Cauldron untuk melindungi dirinya, dia akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Kemudian, kesempatan untuk menang akan hadir bagi dirinya. Memang, rencana Wang Chutian sangat pintar. Jika Xiao Xiao ingin mempertahankan dirinya dari Power Cannon-nya, dia harus menggabungkan ketiga kualinya. Dan jika itu terjadi, Wang Chutian akan memiliki cukup waktu untuk mendekati ketiganya. Tidak peduli siapa yang dia putuskan untuk serang, mereka pasti akan kesulitan menolaknya. Namun, dia tiba-tiba merasa seolah-olah penglihatannya memburuk sesaat sebelum dia bergerak. Power Cannon-nya telah dirilis, tetapi sebenarnya dikirim ke arah yang salah. Bola cahaya kuning disertai dengan suara ledakan saat terbang keluar pada sudut miring dan meledakkan dinding partisi area pemeriksaan menjadi berkeping-keping. Para siswa dari daerah tetangga, yang saat ini sedang menjalani penilaian mereka, tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah mereka dengan ekspresi heran. Dan pada saat ini, pemenang pertandingan antara tim Huo Yuhao dan tim Wang Chutian diputuskan. 3 kuali Xiao Xiao bergabung kembali menjadi satu sebagai persiapan untuk melindunginya. Namun, setelah kuali besar yang bergabung kembali telah terbang kembali beberapa meter, ia menyapu kembali dan dengan kejam memukul tubuh Wang Chutian. Setelah cincin jiwa kedua Xiao Xiao menyala, Wang Chutian dijebak oleh lingkaran hitam, dan dikirim terbang keluar dari arena. Wang Yan merentangkan tangannya untuk menangkapnya, jadi dia tidak dikirim terbang lebih jauh. Cahaya hitam yang tak henti-hentinya melekat di tubuhnya, butuh 3 detik penuh untuk Wang Chutian untuk mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Ketika Cauldron Sweep digunakan untuk melawan satu lawan, itu tidak hanya akan melukai mereka melalui tabrakan, itu juga akan menyapu mereka saat secara bersamaan memukau dia. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai keterampilan tipe kontrol. Mengandalkan 2 keterampilan ini, Xiao Xiao pasti layak menyebut dirinya Master Jiwa Sistem Kontrol. Xiao Xiao secara alami tidak dapat memprediksi bahwa serangan lawannya akan menyimpang dari target aslinya. Alasan mengapa dia berubah dari keadaan defensif ke keadaan ofensif adalah karena dia sekali lagi menerima bantuan Huo Yuhao. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao secara bersamaan melepaskan 3 keterampilan jiwa dalam sekejap itu, dan bahwa ketiga keterampilan jiwa ini akhirnya menghabiskan kekuatan jiwanya yang terakhir. Dari 3 keterampilan ini, yang sebelumnya tidak pernah digunakan dalam pertempuran adalah interferensi spiritual, yang merupakan bidang keterampilan efek.
Dibandingkan dengan Spirit Shock, interferensi spiritual tampak jauh lebih lemah. Namun, jangan lupa bahwa itu adalah bidang keahlian efek. Lebih lanjut, efeknya sangat halus ketika diaktifkan. Sebagai akibatnya, musuh sering tidak menyadari bahwa itu telah mempengaruhi mereka. Jika tidak, bagaimana Power Cannon Huang Chutian yang terkunci dapat menyimpang dari targetnya? Wang Yan berkata, tim Huo Yuhao menang. Sementara dia berbicara, dia menempatkan Huang Chutian, yang bingung, kembali ke tanah. Setelah itu, dia mengikutinya ke saudara Lan dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk membangunkan mereka. Setelah saudara-saudara perempuan Lan terbangun, mereka merasakan sakit kepala yang hebat, seolah-olah 10.000 jarum menusuk otak mereka. Syok roh Huo Yuhao menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bahkan Ma Xiao Tao yang berdering 6 sedikit terpengaruh, apalagi mereka berdua. Dikombinasikan dengan serangan balik dari keterampilan fusi jiwa mereka, tim Huang Chutian bisa dikatakan telah menderita kerugian besar dari pertandingan ini. Lan Susu dan Lan Luoluo pasti tidak akan dapat memulihkan kekuatan tempur mereka hari ini. Namun, mereka masih memiliki 4 pertandingan lagi hari ini. Di sisi lain, tim Huo Yuhao berada dalam situasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan lawan mereka. Untungnya, mereka memperoleh kemenangan. Selanjutnya, Wang Dong dan Huo Yuhao hanya kehabisan tenaga jiwa mereka, mereka tidak terluka. Mereka bisa memulihkan diri selama 2 pertandingan, setidaknya. Namun, Xiao Xiao harus menjadi kekuatan utama tim selama pertandingan berikut ini. Sementara Wang Dong mendukung Huo Yuhao yang lemah saat dia berjalan ke sisi arena, Xiao Xiao mengikuti mereka dan dengan curiga bertanya, "Monitor kelas, mengapa serangannya meleset?" Huo Yuhao tersenyum pahit. "Jangan membicarakan hal ini sekarang. Kita harus bergegas dan bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwa kita. Pertandingan pertama kami telah membuat kami kelelahan, namun kami masih memiliki 4 pertandingan lagi hari ini. Kami hanya bisa berdoa agar orang lain terkuras sebanyak ini juga." Setelah berbicara, ia langsung duduk dalam posisi bersila untuk mulai bermeditasi. Bukan hanya Xiao Xiao yang bingung, Wang Dong agak bingung juga, tetapi tidak seperti Xiao Xiao, dia merasa aneh bahwa keterampilan fusi saudara Lan telah rusak begitu mudah. Jika mereka hanya mampu mempertahankan keterampilan fusi mereka untuk waktu yang singkat, apakah ada gunanya mereka menggunakannya? Jawabannya jelas tidak. Namun, mereka masih menggunakannya, dan pada gilirannya dengan cepat hancur oleh keterampilan jiwanya selama ribuan tahun. Selain itu, mereka bahkan tak sadarkan diri. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia memikirkan teriakan Huo Yuhao, dia merasakan sesuatu yang salah di hatinya. Namun, dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Ada total 6 tim yang berpartisipasi dalam penilaian, jadi pertandingan kedua dimulai segera setelah pertandingan Huo Yuhao berakhir. Tahap-tahap selanjutnya dari pemeriksaan mahasiswa baru telah dimulai dari titik di mana redistribusi siswa terjadi, ini juga merupakan periode waktu yang paling penting bagi tim untuk memperjuangkan poin. Setiap kemenangan ekstra mewakili kemungkinan tambahan untuk tetap tinggal. Akibatnya, setiap tim yang hadir sudah mulai memberikan setiap pertandingan semua milik mereka. Pertandingan sebelumnya antara tim Huo Yuhao dan tim Huang Chutian sangat mengejutkan keempat tim lainnya. Setelah bertanya pada diri sendiri apakah mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka sampai pada kesimpulan bahwa secara alami harus melakukan yang terbaik saat bersaing dengan tim lain. Pertandingan pertama pada dasarnya berakhir dengan kedua belah pihak menerima kerusakan, jadi pemeriksaan grup ini menjadi semakin rumit. Ketiga pertandingan di babak pertama pemeriksaan dengan cepat berakhir, dengan hasil seperti yang diinginkan Huo Yuhao, 4 tim lainnya telah membuang banyak energi. Lagi pula, mereka tidak hanya terkuras dari pertandingan hari ini, mereka juga menggunakan energi dalam jumlah besar selama 4 pertandingan hari sebelumnya. Mereka belum memulihkan energi yang cukup untuk memulai dengan kondisi optimal. Sebagai tim unggulan arena ini, trio Huo Yuhao adalah orang pertama yang memasuki panggung ketika babak kedua dimulai. Kali ini, lawan mereka adalah 3 siswa dari kelas 4. Setelah lawan mereka memperkenalkan diri, mereka mengambil tempat. Di pihak Huo Yuhao, posisi mereka jelas telah berubah. Xiao Xiao berdiri di depan, sementara Huo Yuhao berdiri di belakangnya. Di sisi lain, sistem serangan Wang Dong berdiri di bagian paling belakang. Selanjutnya, Huo Yuhao dan Wang Dong sudah duduk di tanah sebelum Wang Yan bahkan mengumumkan dimulainya pertempuran, mereka sebenarnya bermeditasi di arena. Ini adalah tugas yang dipercayakan Huo Yuhao kepada mereka, mereka harus melakukan yang terbaik untuk memulihkan semua kekuatan jiwa mereka yang terkuras. Kemungkinan mereka memenangkan setiap pertandingan di turnamen round robin hanya ada jika kultivasi Wang Dong dikembalikan ke keadaan optimal. Semoga beruntung Xiao Xiao. Huo Yuhao berbisik.
Jangan khawatir, monitor kelas. Kami pasti bisa melakukan ini. Setelah pengumuman Wang Yan, penilaian dimulai dengan kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Setelah mengamati pertandingan mereka sebelumnya, trio Huo Yuhao tahu bahwa lawan mereka terdiri dari 3 master sistem kelincahan jiwa. Mereka semua berjalan di jalur kecepatan. Ketika Wang Yan mengumumkan dimulainya pertandingan, 3 tuan jiwa lawan secara bersamaan menyerbu keluar sambil melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka bertiga pergi ke arah yang berbeda, semuanya menuju ke Xiao Xiao pada saat yang sama. Mereka sudah memperhatikan bahwa Wang Dong sedang bermeditasi di tanah. Ketika musuh-musuh mereka yang terkuat memiliki sistem serangan, Tuan Jiwa tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang diberikan kepada mereka? Meskipun mereka menghabiskan sejumlah besar energi sebelumnya, mereka masih memutuskan untuk habis-habisan. Wang Yan berdiri di sisi arena, tidak sedikit pun santai saat dia terus mengamati Huo Yuhao dengan hati-hati. Dia percaya bahwa Xiao Xiao saja tidak akan bisa mengalahkan 3 lawan tanpa bantuan Wang Dong. Lagi pula, lawan mereka adalah 3 master jiwa tipe agility. Dia pasti harus melihat bagaimana Huo Yuhao akan bergerak, serta bagaimana dia akan melepaskan keterampilan jiwanya. Mata Huo Yuhao berbinar. Meskipun cahaya keemasan samar di matanya tidak terlalu jelas, Wang Yan berhasil melihatnya dengan jelas. Namun, perubahan warna mata seseorang ketika mereka melepaskan jiwa bela diri mereka sangat umum bagi para penguasa jiwa. Wang Yan juga memperhatikan keberadaan cincin jiwa putih yang tampaknya lemah di bawah kakinya, namun ia masih tidak bisa mengetahui apa itu jiwa bela diri Huo Yuhao. Pada saat itu, 3 master sistem kelincahan jiwa telah membuat langkah mereka. 3 bergerak dalam 3 arah yang berbeda, dan kecepatan mereka bervariasi. 2 dari mereka menerkam ke arah Xiao Xiao, sementara yang ketiga berputar di sekelilingnya dalam upaya untuk melancarkan serangan menyelinap ke Huo Yuhao. Mereka relatif terkoordinasi dengan baik. Tatapan Xiao Xiao tertuju pada area di depannya sejak awal, seolah-olah dia benar-benar mengabaikan mereka. Dia kemudian mengangkat tangannya di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti sedang menopang langit. Tetrelieve Soul Trust Cauldron langsung bangkit dan berpisah menjadi 3, yang secara bersamaan terbang keluar untuk menemui 3 lawannya. Adegan yang mengejutkan pikiran terjadi. Bahkan tanpa menggunakan matanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, Xiao Xiao memblokir jalan dari 3 master sistem kelincahan jiwa, menggunakan kuali yang telah dipisahkan menjadi 3. 3 master jiwa agility system semuanya berada di puncak master jiwa bercincin 1, mereka ada di sekitar peringkat 19. Mereka habis-habisan, jadi kecepatan gerakan mereka sangat cepat. Sebagai akibatnya, mereka tidak dapat mengubah gerakan mereka dengan cukup cepat. Dengan demikian, ketiganya bertabrakan dengan 3 kuali. Mereka secara alami tidak sekuat Huang Chutian, yang memiliki jiwa binatang kera Hercules. Setelah bertabrakan dengan Trelieve Soul Trust Cauldron, mereka segera dikirim ke keadaan bingung. Lebih jauh lagi, pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan terjadi di bagian belakang arena. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.